Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan sharing pengalaman ketika mengambil surat-surat kendaraan berupa BPKB. Hal ini juga berdasarkan pertanyaan beberapa teman saya yang menanyakan, "Bang, kenapa kok ngambil surat-surat kendaraan atau BPKB di Kredit Plus? Kenapa sulit dan dipersulit?" katanya. Nah, ini akan saya jelaskan berdasarkan pengalaman saya pribadi ketika mengambil surat-surat kendaraan berupa BPKB. Tapi sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang saat ini selalu mensupport channel ini, selalu mendukung channel ini, dan selalu menantikan setiap video yang saya upload berikutnya. Saya doakan kalian tetap sehat selalu dan selalu diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, mengambil BPKB atau surat-surat kendaraan yang dijaminkan ketika kalian meminjam uang di Kredit Plus, ada kalanya terhambat di saat mau pelunasan terakhir dan langsung mengambil surat-surat kendaraan tersebut. Alasannya mungkin ada beberapa hal yang harus kalian ketahui. Yang pertama yang bikin kalian sulit mengambil atau terhambat mengambil surat-surat kendaraan di saat kalian melakukan pelunasan, yaitu bisa saja kalian melakukan pelunasan dipercepat. Cicilannya misalkan tinggal 5 bulan lagi, tapi kalian ingin pelunasan dipercepat. Itu harus ada konfirmasi beberapa hari sebelumnya ketika kalian akan melakukan pelunasan, karena pihak Kredit Plus juga ada prosedur yang harus dilewati. Jangan langsung kalian datang ke kantornya melunasi ke cicilan semua yang 5 tersebut, yaitu BPKB tidak bisa langsung dibawa. Kayak itu harus kerjasama dulu dengan pihak Kredit Plusnya. Misalkan seminggu lah atau 2 minggu sebelum kalian akan melakukan pelunasan, ada konfirmasi dan negosiasi kepada pihak Kredit Plus untuk melakukan pelunasan dan ingin BPKB-nya langsung diambil. Walaupun kadang ada yang terhambat karena yang namanya Kredit Plus itu kan mungkin bekerja sama dengan bank yang lebih besar, sehingga si surat jaminan kendaraan tersebut disimpan di perusahaan atau di bank yang lebih besar tersebut, dan ada prosedur dan tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak Kredit Plus untuk mengambil surat-surat kendaraan tersebut. Lalu alasan keduanya mungkin bisa saja di saat kalian melunasi pembayaran dan sisa cicilan kalian tinggal 1 kali lagi. Nah, ketika kalian melakukan pelunasan itu, misalkan kalian membayar tidak langsung ke kantor Kredit Plus, tapi membayarkan di minimarket atau di tempat pembayaran yang lain. Nah, ketika membayar di minimarket atau tempat pembayaran lain tersebut, biasanya suka hanya membayarkan pokoknya saja. Nah, sementara kalian misalkan punya denda 10.000 atau 20.000 rupiah, nah dari situ akan menghambat ketika kalian mengambil BPKB di hari yang sama. Sebagai contoh, misalkan hari ini kalian membayar cicilan terakhir di minimarket, sementara kalian punya denda 10.000 atau 20.000, lalu kalian datang ke kantor Kredit Plus untuk mengambil BPKB dan sekaligus membayar denda keterlambatan yang tadi. Nah, ketika dicoba dicek di kasir Kredit Plus tersebut, biasanya itu si sistem komputer itu menolak, jadi tidak bisa melakukan 2 kali transaksi. Nah, sebaiknya kalau kalian ingin mengambil BPKB tapi kalian sudah membayar cicilan terakhir di minimarket dan ada sisa denda yang belum terbayarkan, nah baiknya mengambil BPKB-nya itu hari besoknya atau lusa dan seterusnya. Jangan di hari yang sama, karena sistem komputer di Kredit Plus tersebut ketika akan menginput data kalian akan menolak karena sudah ada transaksi pertama di minimarket. Nah, saran saya kalau kalian mempunyai utang 1 kali cicilan lagi di Kredit Plus dan ingin langsung membawa surat-surat kendaraannya berupa BPKB, sebaiknya kalian datang langsung ke kantor Kredit Plus, kalian bayarkan cicilan akhir tersebut beserta dendanya, sehingga bisa langsung dibawa surat-suratnya, dan proses tersebut tidak lama, paling sekitar 15 menit sampai 20 menit. Karena ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan oleh pihak Kredit Plus. Yang pertama, ketika kalian mengajukan pembayaran pelunasan beserta bunga dan dendanya, setelah itu pihak kasir Kredit Plus itu kan harus mengajukan ke bagian BPKB. Nah, di bagian BPKB tersebut semua data-data ataupun dokumen yang kalian bawa itu difotokopi dulu. Setelah difotokopi barulah divalidasi dan bisa BPKB diserahkan kepada kalian. Nah, ketika mengambil ke BPKB, kalian harus menandatangani surat tanda terima bahwa BPKB sudah kalian bawa. Dan mungkin
Kalau kalian ingin mengambil BPKB dengan orang lain tidak sesuai dengan nama di BPKB-nya, yaitu harus membawa surat kuasa yang diberikan oleh pihak Credit Plus. Lalu surat kuasa tersebut kalian isi dan surat pernyataan juga kalian isi bahwa pengambilan BPKB itu oleh orang kedua atau orang ketiga atau saudara atau siapa, yang terpenting bukan orang yang sesuai dengan nama di BPKB-nya. Oke, semoga ini menjadi manfaat, dan ini merupakan pengalaman saya pribadi ketika pelunasan terakhir tinggal 1 kali cicilan dan pokoknya dibayarkan di minimarket di hari itu, dan siangnya langsung ke kantor Credit Plus mengambil BPKB. Tapi karena ada sedikit denda yang tersisa, ya di situ tidak bisa melakukan 2 kali transaksi dalam 1 hari. Akhirnya besoknya saya baru bisa mengambil surat-surat kendaraan tersebut dan melunasi sisa dendanya yang belum terbayarkan. Oke ya, demikian penjelasan tentang proses pengambilan BPKB di kantor Multi Finance Credit Plus. Semoga ini menjadi manfaat dan bisa memotivasi kalian dan tetap bisa memberikan ilmu buat kalian ketika kalian mempunyai utang di Credit Plus dan ingin melakukan pelunasan dipercepat atau ingin melakukan pembayaran yang terakhir dan ingin surat-suratnya langsung dibawa. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.